Hai, kembali lagi bersama saya, Maria Mikaela Beda, NBI 1111900-243 dari Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah kebijakan advokasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Advokasi dan Kebijakan Publik dengan dosen pengampu saya, Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah kebijakan advokasi, dimulai dari start dengan menentukan lingkaran inti. Jadi lingkaran inti itu merupakan kumpulan orang atau organisasi, penggagas, atau penggerak dan pengendali seluruh organisasi. Jadi dapat dilakukan dengan yang pertama, membangun jejaring penggerak yang melakukan advokasi atau orang yang peduli melakukan advokasi. Yang kedua, lingkar inti tidak boleh dari kelompok tertentu atau ada unsur publik. Contohnya seperti agama tertentu yang berkeinginan mendiskusikan agama lain. Yang ketiga, lingkar inti akan digunakan sebagai tim inti atau utama yang menjadi pusat komando dalam melakukan advokasi kebijakan. Yang keempat, lingkar inti selalu ada ketika advokasi sedang berlangsung untuk mengkonsolidasikan anggota tim advokasi. Nah, setelah tentukan lingkar inti, akan dilanjutkan ke kumpulan data informasi. Setelah kumpulan data informasi, ke analis data dan informasi. Setelah itu, ke pilih isu strategi. Setelah isu strategi, akan dikemas isu menjadi lebih menarik. Isu strategi itu sendiri merupakan tetapkan sikap dan nalar. Jadi isu yang diterapkan harus bersifat aktual dan jelas. Aktual yang dimaksud yaitu isu yang sedang hangat dan menjadi perhatian publik. Selanjutnya, pilihan isu strategi itu dan mendesak agar tidak berdampak negatif di masyarakat. Adapun aspirasi masyarakat, khususnya kelompok yang paling terabaikan, isu strategi harus berdampak positif karena akan berpengaruh pada perubahan positif di kebijakan lainnya. Selanjutnya, mengarah agenda perubahan sosial yang lebih baik yang dirumuskan lingkar inti dan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, isu strategi harus isu yang menarik karena akan mencuri perhatian publik. Langkah kebijakan advokasi yang ketiga yaitu bangun sekutu. Jadi di sini itu akan menganalisis sebanyak mungkin untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan advokasi kebijakan. Jadi bangun sekutu di sini strateginya itu yang pertama melakukan pembelaan, yang kedua mempengaruhi pembuat kebijakan, dan yang ketiga ada mempengaruhi pendapat umum. Jadi kita bisa membuat opini untuk mempengaruhi pendapat umum. Begitu. Dan yang terakhir, langkah kebijakan advokasi yang terakhir yaitu buat basis gerakan. Buat basis gerakan yaitu dengan melakukan perorganisasian masyarakat dan pendidikan politik. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah teman-teman sempatkan untuk melihat penjelasan saya tentang materi langkah-langkah kebijakan advokasi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!